the same region, I mean in the Southeast Asia. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify. Jadi trending satu Asia? Begini komentar gila Presiden AFF usai mengetahui 3 raksasa ASEAN menyatakan hengkang setelah Indonesia resmi keluar. Jadi trending satu Asia? Begini komentar gila Presiden AFF usai mengetahui 3 raksasa ASEAN menyatakan hengkang setelah Indonesia resmi keluar. Malaysia dan Thailand mulai sadar dan ancam keluar dari AFF, bukannya takut dan berbenah untuk lebih baik. Presiden AFF Kiev Summit justru berikan ultimatum keras. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ketidakadilan yang dinilai terus terjadi di ajang Piala AFF 2024 memicu gelombang protes dari 3 kekuatan besar Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Melalui ketua umum federasi masing-masing, ketiga negara tersebut secara tegas menyatakan kemungkinan untuk keluar dari keanggotaan Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, jika tidak ada perbaikan signifikan dalam sistem dan regulasi kompetisi. Ketua umum PSSI-nya Thailand, Madam Pang, mengungkapkan bahwa selama ini banyak keputusan kontroversial yang merugikan timnas. Kami tidak hanya berbicara untuk Thailand, tetapi juga demi integritas sepak bola di Asia Tenggara. Jika AFF tidak mau mendengar dan memperbaiki diri, kami memilih opsi keluar dan fokus pada turnamen lain yang lebih profesional, atau bahkan membuat federasi tandingan AFF, ungkap Madam Pang dalam konferensi pers. Kekecewaan Madam Pang ditengarai atas hasil buruk ketika Thailand dikalahkan Filipina dengan skor 2-1 saat bertemu di leg pertama semifinal Piala AFF malam kemarin. Dalam pertandingan tersebut Madam Pang menilai banyak keputusan wasit yang dianggap merugikan skuad Gajah Perang. Pernyataan serupa juga datang dari Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, dan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI, Erick Thohir. Keduanya menyatakan kekecewaan mendalam terhadap berbagai insiden di Piala AFF yang dinilai tidak transparan dan kerap menguntungkan pihak tertentu. Namun bukannya mendengarkan masukan dari 3 negara tersebut, respon AFF justru di luar dugaan. Presiden AFF, Kiev Summit, menanggapi ancaman tersebut dengan sikap tegas. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut bahwa keluar dari AFF bukanlah solusi dan justru akan merugikan perkembangan sepak bola ketiga negara tersebut di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kami memahami kekecewaan mereka, tetapi kami tidak bisa menerima ancaman semacam itu. Jika mereka memutuskan untuk meninggalkan AFF, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya, termasuk isolasi dari berbagai program pengembangan sepak bola di kawasan, ujar Kiev. Di tengah polemik ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, justru memilih untuk fokus mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah prioritas utama, melainkan hanya bagian dari proses regenerasi tim. Sekarang, kami hanya ingin fokus pada tujuan besar, yaitu tampil di Piala Dunia. Apapun keputusan PSSI terkait AFF, saya akan tetap mendukung selama itu demi kebaikan sepak bola Indonesia, tegas Shin. Keputusan 3 negara ini menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Jika ancaman ini terrealisasi, tidak hanya akan berdampak pada AFF, tetapi juga pada citra sepak bola di kawasan. Namun, bagi Indonesia,
Malaysia, dan Thailand, langkah ini dianggap perlu untuk menunjukkan sikap tegas terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung. Sementara itu, masyarakat sepak bola Indonesia diimbau untuk tetap mendukung timnas, terutama dalam menghadapi pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Shin Tae-yong percaya, dengan fokus dan dukungan penuh, mimpi tampil di panggung dunia dapat terwujud. Seiring waktu, keputusan ketiga negara ini akan menjadi ujian nyata bagi AFF. Apakah akan berbenah, atau justru kehilangan anggota terbesarnya? Lebih lanjut, untuk timnas Indonesia dan Shin Tae-yong, bukti terpenting bukan di atas meja rapat, tetapi di atas lapangan. Fokus pada visi besar, Piala Dunia 2026. Bawa nama Indonesia sebagai raksasa Asia yang tak hanya bersuara, tapi membuktikan kualitasnya di pentas dunia. Bangkitlah Garuda, dan tunjukkan pada semua bahwa kita tak lagi sekadar pengisi, melainkan penantang sejati. Asterisk. Untuk Shin Tae-yong. Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasmu, Coach Shin. Kami percaya padamu untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi, menggapai mimpi yang telah lama dinantikan. Jangan berhenti bermimpi, karena Indonesia berdiri di belakangmu. Asterisk. Untuk AFF dan Kiev Summit. Keputusan kami bukan ancaman, melainkan langkah untuk menjaga kehormatan sepak bola kami. Ketidakadilan hanya melahirkan kehancuran. AFF, berbenahlah sebelum kepercayaan benar-benar hilang. Asterisk. Mari buktikan bersama, bahwa Garuda adalah simbol kejayaan yang tak akan pernah terhenti oleh ketidakadilan. Bravo Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tanggapi kritik Bung Toel, kadang-kadang dalam hati saya bilang gini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara terkait kritik yang kerap dilontarkan oleh pengamat sepak bola, Tommy Welly, atau yang akrab disapa Bung Toel. Nama keduanya menjadi sorotan publik pasca kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Performa timnas di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia hanya mampu menempati posisi ketiga di grup B dengan raihan 4 poin dari 4 pertandingan. Hasil ini membuat harapan Garuda untuk bersinar di Piala AFF kandas, memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Bung Toel. Bahkan, tagar Estiaut sempat menjadi trending topik di media sosial usai kekalahan Indonesia dari Filipina. Tanggapan Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara, Shin Tae-yong mengaku telah mengetahui kritik dari Bung Toel melalui penerjemahnya. Alih-alih merasa tersinggung, pelatih asal Korea Selatan itu menyebut bahwa kritik adalah bagian penting dari perkembangan sepak bola di Indonesia. Saya tahu ada orang-orang seperti dia. Bagi saya, kritik semacam itu diperlukan untuk membantu sepak bola terus maju, ujarnya. Tetap membumi di tengah kritik. Shin Tae-yong menyadari bahwa tidak semua orang akan puas dengan kinerjanya, meski ia telah berusaha sebaik mungkin. Menurutnya, kritik juga menjadi pengingat agar ia tidak terlalu nyaman dalam pekerjaannya. Jika semua orang mendukung saya 100%, saya bisa menjadi otoriter. Kritik membuat saya tetap membumi, tambahnya. Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa ada kalanya ia merasa kesal atas kritik yang dianggap tidak membangun. Terkadang saya merasa marah. Dalam hati, saya berpikir sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Tapi tetap saja ada yang mengatakan hal-hal yang tidak berguna, katanya. Pengamat dan peran kritik. Bung Toel, salah satu pengamat sepak bola terkemuka di Indonesia, dikenal dengan komentar pedasnya. Ia menganggap bahwa timnas Indonesia seharusnya bisa tampil lebih baik di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, apalagi dengan dukungan besar dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk merebut gelar juara di tingkat Asia Tenggara. Di tengah tekanan dan ekspektasi tinggi, Shin Tae-yong tetap menunjukkan sikap profesional. Ia menegaskan akan terus bekerja keras demi membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih baik. Baginya, kritik adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih baik. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan tekanan besar yang dihadapi pelatih timnas Indonesia, terutama dengan ekspektasi tinggi dari masyarakat. Kritik yang datang dari pengamat seperti Bung Toel bisa menjadi hal positif jika disampaikan secara konstruktif, karena dapat mendorong evaluasi dan perbaikan dalam tim. Namun, kritik yang kurang membangun juga bisa memengaruhi psikologis tim, sehingga harus diimbangi dengan dukungan.
Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menggarisbawahi perlunya refleksi mendalam dari semua pihak, termasuk pelatih, pemain, dan PSSI. Shin Tae-yong, dengan sikap profesionalnya, mampu melihat kritik sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ini mencerminkan kedewasaan dalam menghadapi tekanan, meskipun ia tidak memungkiri adanya rasa frustrasi. Sebagai pelatih asing, Shin Tae-yong juga menghadapi tantangan adaptasi budaya dan ekspektasi yang berbeda. Komunikasi yang baik antara pelatih, pemain, dan pihak terkait menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan kerjasama. Dalam konteks ini, penting untuk melihat proses jangka panjang, bukan hanya hasil sesaat, guna membangun tim yang lebih solid di masa depan. Untuk Shin Tae-yong, pelatih Shin Tae-yong, Anda telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa dalam membangun timnas Indonesia. Meski hasil belum selalu sesuai harapan, ingatlah bahwa perubahan besar membutuhkan waktu, konsistensi, dan ketabahan. Anda sudah membawa banyak hal positif, seperti mentalitas kompetitif dan disiplin yang lebih baik dalam tim. Setiap kritik yang datang adalah bagian dari perjalanan ini. Lihatlah itu sebagai motivasi untuk terus melangkah maju, karena Anda adalah inspirasi bagi banyak orang yang percaya pada visi dan upaya Anda. Percayalah, setiap langkah kecil yang Anda ambil sekarang adalah pondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jangan pernah ragu dengan kemampuan Anda. Tetaplah berjuang, karena supporter sejati akan selalu mendukung Anda. Masa depan cerah sedang menunggu. Walau gagal di Piala AFF, Shin Tae-yong optimistis timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menghadapi kritik tajam setelah gagal membawa skuad Garuda berprestasi di Piala AFF 2024. Timnas bahkan terhenti di fase grup, memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola. Sebagian menyalahkan strategi Shin yang dianggap monoton, sementara yang lain mengkritik keputusan PSSI memprioritaskan pemain U22. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap optimistis. Fokusnya kini tertuju pada peluang besar di depan mata, yakni membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Shin, skuad Garuda masih punya kesempatan jika skenario yang dirancangnya berjalan dengan baik. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menunjukkan performa menjanjikan. Mereka mencatat kemenangan perdana melawan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol dicetak oleh Marcelino Ferdinand, yang terpilih sebagai man of the match. Hasil tersebut membawa timnas Indonesia ke peringkat ketiga grup C, di bawah Australia dan Jepang. Namun, persaingan tetap ketat karena 4 tim, termasuk Indonesia, memiliki jumlah poin yang sama. Shin Tae-yong menyampaikan skenario realistisnya, minimal, kita butuh 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan untuk menjaga peluang. Target terburuk, kita bisa berada di peringkat ketiga atau keempat. Shin juga mencatat perubahan signifikan dalam mentalitas pemain. Sebelumnya, pemain Indonesia cenderung menyerah sebelum bertanding melawan tim dengan peringkat lebih tinggi. Namun, setelah bertanding melawan Argentina, juara dunia 2022, dan hanya kalah 0-2, kepercayaan diri mereka meningkat drastis. Melawan peringkat 1 dunia saja kita hanya kebobolan 2 gol. Itu jadi momen yang mengubah pola pikir mereka, ujar Shin. Meskipun gagal di Piala AFF, Shin menegaskan bahwa fokusnya kini adalah membangun fondasi kuat untuk masa depan timnas Indonesia. Prestasi melawan tim-tim besar menunjukkan bahwa skuad Garuda punya potensi besar untuk bersaing di level dunia. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dinamika dalam dunia sepak bola, di mana ekspektasi publik terhadap pelatih dan tim sangat tinggi. Shin Tae-yong menghadapi tekanan besar setelah kegagalan di Piala AFF 2024. Namun, fokusnya yang lebih besar pada peluang di Piala Dunia 2026 menunjukkan visi jangka panjang yang patut dihargai. Kegagalan di Piala AFF memang mengecewakan, mengingat turnamen ini memiliki arti penting bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kritik terhadap strategi Shin dan kebijakan PSSI wajar muncul, tetapi perlu dipahami bahwa regenerasi pemain dengan melibatkan banyak pemain muda bisa menjadi investasi jangka panjang bagi timnas. Kemenangan atas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti kemajuan. Shin berhasil mengubah mentalitas pemain yang sebelumnya cenderung menyerah menjadi lebih percaya diri menghadapi lawan kuat. Transformasi ini penting untuk menghadapi persaingan ketat di level internasional.
Visi Shin untuk lolos ke Piala Dunia 2026 adalah langkah ambisius, tetapi realistis. Skenario yang dia rancang menunjukkan fokus pada pencapaian konkret, seperti memaksimalkan jumlah kemenangan dan menghindari kekalahan besar. Ini menunjukkan pendekatan strategis yang memperhitungkan kekuatan dan kelemahan timnas. Namun, kesuksesan tim tidak hanya bergantung pada pelatih atau pemain. Dukungan dari publik dan media sangat penting untuk menciptakan suasana positif. Kritik membangun dan apresiasi atas progres yang sudah dicapai akan membantu tim terus berkembang. Meski kegagalan di Piala AFF menjadi catatan, perkembangan yang terlihat di kualifikasi Piala Dunia memberikan harapan. Jika proses ini terus berjalan dengan dukungan penuh, sepak bola Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan sejarah baru di panggung dunia. Perjalanan menuju sukses tidak pernah mudah, terutama di dunia sepak bola yang penuh tantangan dan tekanan. Namun, ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar. Timnas Indonesia mungkin telah mengalami kegagalan di Piala AFF, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari cerita kebangkitan. Dengan semangat kerja keras, keberanian, dan tekad untuk terus belajar, tidak ada yang mustahil. Shin Tae-yong dan skuad Garuda telah membuktikan bahwa mereka mampu melawan raksasa seperti Argentina dan mengalahkan tim kuat seperti Arab Saudi. Itu adalah tanda bahwa potensi kita besar. Semua yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi, mental baja, dan keyakinan bahwa mimpi menuju Piala Dunia 2026 bisa tercapai. Untuk para pemain dan pelatih, ingatlah bahwa kalian adalah harapan bangsa. Dukungan masyarakat Indonesia ada di belakang kalian, meski terkadang kritik muncul. Jadikan itu motivasi untuk terus maju. Jangan pernah berhenti bermimpi dan berjuang. Bagi para pendukung, jangan menyerah mendukung timnas. Bersama-sama, kita bisa menjadi bagian dari perjalanan sejarah ini. Karena ketika kita bersatu, Garuda akan terbang lebih tinggi. Tetap semangat, percaya pada proses, dan wujudkan mimpi Indonesia di panggung dunia. Pelatih baru Timnas Indonesia harus lebih baik dari Shin Tae-yong. Isu pergantian pelatih Timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, kini berada di tengah pusaran pro dan kontra setelah kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024. Meskipun begitu, kontribusi dan pencapaian Shin Tae-yong selama memimpin Timnas Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Sejak bergabung, Shin Tae-yong membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Tim Merah Putih berhasil mencatatkan hasil mengejutkan seperti menahan imbang Australia dan bahkan mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, hasil positif ini dinodai oleh kegagalan di Piala AFF 2024, yang membuat sebagian pendukung kehilangan kesabaran dan meminta PSSI mencari pengganti. Pro dan kontra di balik Shin Tae-yong. Para pendukung Shin Tae-yong berpendapat bahwa proses membangun tim nasional membutuhkan waktu, terutama bagi negara dengan sepak bola yang sedang berkembang seperti Indonesia. Mereka menilai keberhasilan di kualifikasi Piala Dunia menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Namun, pihak yang mengkritik menyoroti kegagalan Shin Tae-yong di turnamen regional seperti Piala AFF. Bagi mereka, hal ini menunjukkan bahwa sang pelatih belum sepenuhnya berhasil memaksimalkan potensi timnas Indonesia. Dukungan dari pandit sepak bola. Bung Binder, seorang pengamat sepak bola senior, ikut angkat bicara soal isu pergantian Shin Tae-yong. Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya mendukung penuh tim nasional tanpa harus memberikan tekanan berlebihan. Semua orang boleh mengkritik, itu wajar. Tapi jangan sampai kritik berubah menjadi hujatan yang justru merusak semangat tim, ujar Bung Binder. Ia juga menambahkan bahwa Shin Tae-yong tidak akan selamanya menjadi pelatih timnas Indonesia. Suatu saat nanti, PSSI pasti harus mencari penggantinya, entah karena Shin Tae-yong pensiun atau menerima tawaran dari tim lain. Kriteria pelatih pengganti. Menurut Bung Binder, jika PSSI benar-benar ingin mengganti Shin Tae-yong, mereka harus memilih pelatih yang memiliki reputasi dan pengalaman lebih baik. Pelatih baru harus mampu membawa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan melanjutkan misi untuk lolos ke Piala Dunia. Pelatih pengganti harus punya kredibilitas dan rekam jejak yang lebih baik dari Shin Tae-yong, tegas Bung Binder. Kalau targetnya Piala Dunia, maka pilihlah pelatih yang sudah terbukti mampu membawa tim-tim lain ke turnamen besar. Langkah strategis PSSI.
Bung Binder juga mengingatkan PSSI agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pemilihan pelatih baru bukan sekadar mengganti figur, tetapi juga menyangkut masa depan sepak bola nasional. Ia menyarankan agar PSSI menyiapkan daftar kandidat pelatih dengan mempertimbangkan aspek teknis, pengalaman, dan kecocokan dengan karakter pemain Indonesia. Jika salah memilih, bukan tidak mungkin prestasi timnas Indonesia justru semakin merosot, tambahnya. Harapan untuk masa depan. Terlepas dari siapa yang menjadi pelatih, dukungan dari masyarakat tetap menjadi kunci. Target besar seperti lolos ke Piala Dunia membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemain, pelatih, pengurus PSSI, hingga para supporter. Meski masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia masih belum pasti, satu hal yang jelas, sepak bola Indonesia membutuhkan langkah maju yang konsisten. Apakah itu bersama Shin Tae-yong atau pelatih baru, masyarakat diharapkan tetap bersatu mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi besar tampil di Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh PSSI dan publik Indonesia terkait kinerja Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. Meskipun Shin Tae-yong telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026, kegagalan di Piala AFF 2024 memunculkan tekanan untuk segera menggantinya. Di satu sisi, dia telah memperlihatkan potensi besar dalam membangun tim, namun di sisi lain, ekspektasi tinggi terhadap prestasi di turnamen besar membuat kritik semakin keras. PSSI harus bijaksana dalam mengambil keputusan, memilih pelatih pengganti yang tidak hanya memiliki rekam jejak yang lebih baik, tetapi juga mampu melanjutkan perkembangan timnas Indonesia dengan visi jangka panjang. Tetaplah percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam dunia sepak bola, seperti halnya dalam hidup, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Timnas Indonesia sudah menunjukkan banyak kemajuan, dan meskipun ada rintangan, setiap perjalanan menuju impian pasti penuh dengan liku-liku. Jangan pernah menyerah, karena perjuangan kalian adalah inspirasi bagi bangsa ini. Terus berjuang, belajar dari setiap kekalahan, dan bangkit lebih kuat. Masa depan cerah menanti. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, akhirnya ungkap alasan hijrah ke Liga Italia, tempat terbaik untuk pemain bertahan. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, berbicara terbuka mengenai alasan ia memutuskan untuk hijrah ke Liga Italia setelah memulai karir di Liga Belanda. Saat ini, Jai Itzes, yang akrab disapa Bang Jai, bermain untuk Venezia, klub yang berlaga di Serie A Liga Italia. Perjalanan karirnya dimulai saat ia bergabung dengan Venezia pada musim 2023 hingga 2024 setelah kontraknya dengan Go Ahead Eagles di Liga Belanda berakhir, dan ia didatangkan secara bebas transfer. Pada musim pertamanya di Italia, pemain berusia 24 tahun ini langsung menunjukkan kualitasnya sebagai bek utama Venezia. Bahkan, ia sukses membawa klub tersebut promosi ke Serie A melalui jalur playoff, meski sebelumnya Venezia berada di Serie B. Jai Itzes mengakui bahwa ia masih terkejut dengan pencapaiannya hingga bisa bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Ia menyebutkan bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras yang terus ia lakukan selama ini, serta motivasi untuk selalu melawan tim-tim terbaik. Sulit untuk mengatakannya jujur, karena ketika saya masih muda, saya merasa bekerja sangat keras dan bertanya-tanya, di mana saya akan berada di akhir perjalanan saya, kata Jai Itzes dalam wawancaranya di kanal YouTube The Highway. Jai juga mengungkapkan motivasinya untuk hijrah ke Italia, dengan mengatakan bahwa Liga Italia merupakan kompetisi terbaik bagi pemain bertahan. Ia menyadari bahwa banyak bek kelas dunia yang lahir dari liga ini. Dengan sejarah panjang Liga Italia dalam melahirkan bek-bek hebat, Jai berharap bisa terus berkembang dan meningkatkan kemampuannya di posisi bek. Saya setuju, Liga Italia adalah tempat terbaik bagi pemain bertahan untuk berkembang, tuturnya. Dengan pencapaian yang luar biasa tersebut, Jai Itzes berharap bisa terus menjadi bagian penting dalam skuad Venezia dan terus mengukir prestasi di Liga Italia. Lebih lanjut, Jai Itzes telah membuat keputusan yang sangat menarik dengan memutuskan hijrah ke Liga Italia setelah memulai karirnya di Liga Belanda. Keputusan ini menunjukkan bahwa dia memiliki ambisi besar untuk berkembang sebagai pemain bertahan, dan Liga Italia memang dikenal sebagai tempat yang ideal untuk itu. Sejarah liga ini yang melahirkan banyak bek kelas dunia menjadi alasan kuat bagi Jai untuk melangkah ke sana, berharap dapat terus berkembang di bawah tantangan yang ada. Selain itu,
Pencapaian cepatnya bersama Venezia yang berhasil promosi ke Serie A dalam waktu singkat juga menunjukkan kualitas dan kemampuannya. Bukan hanya sebagai pemain yang memiliki potensi, tetapi juga seorang yang bisa memberikan dampak langsung di tim. Namun, ia juga menyadari bahwa keberhasilannya ini bukan kebetulan semata, melainkan hasil dari kerja keras dan keinginan untuk terus melawan tim terbaik, yang membuktikan betapa fokus dan disiplin yang ia miliki. Keputusan Jai untuk hijrah ke Italia juga memperlihatkan keyakinannya bahwa untuk menjadi yang terbaik, dia harus berada di kompetisi yang bisa mengasah kemampuannya secara maksimal. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan bahwa dia siap mengambil tantangan besar demi perkembangan karirnya sebagai bek yang lebih matang dan berpengalaman. Jangan pernah takut untuk mengambil langkah besar demi impianmu, meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman. Setiap keputusan yang diambil dengan tekad dan keyakinan akan membuka kesempatan baru yang lebih besar. Seperti Jai Itzes yang berani hijrah ke Liga Italia, perjalanan menuju kesuksesan memang tidak mudah, tapi kerja keras dan tekad yang kuat akan membuahkan hasil. Ingat, tantangan bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Jadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jangan ragu untuk terus berusaha dan berjuang, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka yang berani berusaha lebih keras. Keberhasilanmu adalah hasil dari keberanian untuk bermimpi dan berusaha tanpa henti. Tom Hay pujian tinggi untuk Jai Itzes, disiplin seperti robot dan berani ambil risiko besar. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hay, memberikan pujian besar kepada rekannya Jai Itzes. Saat ini, Jai Itzes bermain untuk Venezia FC di Serie A Italia, meskipun perjalanan karirnya tidak dimulai dengan mudah. Pemain berusia 24 tahun tersebut memulai karirnya bersama Venezia FC ketika tim tersebut masih berada di divisi kedua Liga Italia musim lalu. Pilihan untuk bergabung dengan Venezia pun berisiko, karena dia baru saja selesai dengan kontraknya di Go Ahead Eagles, klub Liga Belanda. Namun, Jai berhasil membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di lini belakang Venezia dalam 2 musim terakhir. Keberanian Jai dalam mengambil risiko dan kedisiplinannya di dunia sepak bola membuat Tom Hay terkesan. Hay, yang juga memiliki perjalanan karir yang mirip, mengaku menyesal tidak mengambil risiko besar seperti yang dilakukan Itzes di usia mudanya. Tom Hay mengungkapkan melalui kanal YouTube pribadinya, Jai telah bermain sepak bola profesional selama 6,5 tahun, dan dia selalu hidup dengan standar tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Apa yang dia lakukan di dalam dan luar lapangan selalu konsisten dengan usahanya untuk meraih impian. Pujian khusus diberikan Hay untuk kedisiplinan Jai, yang dia anggap sangat luar biasa. Terkadang saya bercanda, mengatakan bahwa Jai itu seperti robot. Dia sangat fokus, dan itulah yang membuatnya mencapai apa yang dia raih, ungkap Hay. Tom Hay juga menyoroti bagaimana banyak pemain muda, meskipun bertalenta, kadangkali tidak maksimal dalam mengembangkan diri karena gangguan di luar lapangan. Ia merasa Jai adalah contoh sempurna dari seorang pemain yang bekerja keras dan selalu fokus, yang membuatnya bisa mencapai posisi saat ini. Saya sendiri adalah contoh dari seseorang yang merasa, jika saya bekerja lebih keras saat muda, saya mungkin bisa mencapai lebih, tutup Hay. Lebih lanjut, situasi yang dijelaskan mencerminkan perjalanan karir yang penuh tantangan dan keputusan berani dari Jai Itzes. Pemain muda ini memilih jalur berisiko dengan bergabung ke Liga Italia meski baru saja kehilangan kontrak di klub sebelumnya. Namun, dengan kerja keras dan disiplin tinggi, ia berhasil membuktikan dirinya sebagai pemain andalan, terutama di Venezia FC. Pujian yang diberikan oleh Tom Hay sangat berarti karena menunjukkan bahwa Itzes tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga ketekunan dan dedikasi yang luar biasa dalam mengejar tujuannya. Disiplin dan keberanian untuk mengambil risiko adalah 2 aspek yang sering menjadi pembeda antara pemain yang sukses dengan yang hanya memiliki potensi. Dalam sepak bola, banyak pemain yang memiliki bakat besar, namun tanpa disiplin dan pengambilan keputusan yang tepat, mereka mungkin tidak bisa mencapai puncak karir mereka. Jai Itzes adalah contoh nyata bahwa kerja keras dan komitmen bisa membuka peluang meski dihadapkan dengan ketidakpastian. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa keputusan besar, seperti memilih untuk berkarir di liga asing dengan tantangan baru,
dapat memberikan pengalaman berharga yang tidak hanya terkait dengan skill sepak bola, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan profesional.